Halo semuanya, balik lagi bersama gua RG Trader. Di video kali ini gua akan coba jelaskan yang namanya gua akan sampaikan pada kalian para newbie atau yang baru gabung di trading. Nah, syarat utama untuk trading adalah yaitu mengetahui yang namanya tren. Jadi, materi dasar dari trading itu adalah tren. Oke, gua akan jelaskan apa sih itu tren? Tren itu kita ambil simpelnya aja, karena kalau materi bacaan tulisan definisi yang seperti itu memang bagus, tapi karena kita nggak ada ujian, bodo amat deh ya. Nah, jadi tren itu kebiasaan pasar, garis besarnya kebiasaan pasar. Nah, di sini tren itu gue ibaratkan tren itu dibagi 3, yaitu tren naik, tren turun, dan tren datar. Nah, kita bisa lihat tren itu dari secara fisik pun kita udah bisa lihat dari kiri ke kanan. Karena apa? Karena semua market yang berjalan di smartphone ataupun di PC, laptop itu bergeraknya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Nah, kita bisa begitu buka aset, kita bisa lihat candlestick atau chart atau line itu bergeraknya kemana? Apakah dia naik? Apakah dia turun? Apakah dia mendatar? Nah, itulah yang disebut tren. Oke, kini gue akan kasih contoh. Ini adalah tren naik pada satu aset tertentu. Nah, dan ini adalah tren turun pada aset tertentu juga. Nah, oke, yang terakhir ini adalah tren datar atau mendatar. Nah, jadi kalian bisa pilih. Kalau di sini saya fotonya menggunakan grafik yang namanya candlestick atau lilin Jepang. Nah, jika kalian udah terbiasa dengan line, itu nggak masalah. Itu sama aja. Yang penting kita tahu arahnya kemana line itu. Contoh di sini seperti tadi yang saya bilang. Kita lihat aja dari kiri ke kanan, arahnya kemana? Apakah dia naik, turun, atau mendatar? Nah, sampai sini paham kan? Karena ini simpel banget. Oke, gue akan jelaskan satu-satu. Bagaimana sih cara menganalisa tren? Oke, di sini kita akan gunakan yang namanya indikator trendline. Indikator trendline ya. Nah, indikator trendline ini cara menggunakannya adalah dari titik terendah. Kalau naik ya dari titik terendah ke titik terendah juga. Kalau turun titik tertinggi dan titik tertinggi juga. Maksudnya kita ambil dari sebelah kiri tertinggi dan sebelah kanan tertinggi. Untuk tren turun. Untuk tren naik kita ambil titik terendah dari sebelah kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Dan mendatar itu kita bisa menggunakan yang namanya indikator horizontal line atau ya garis horizontal itu sendiri. Nah, kita menempatkannya itu posisinya dari atas ke bawah. Nah, dari kiri ke kanan itu kita ambil yang sejajar aja, kebiasaan pasar yang sejajar. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ada beberapa orang yang menggunakan garis tren ini salah. Nah, di sini gue akan kasih contoh tren yang salah dan mengambil garis tren yang salah dan mengambil garis tren yang benar dari sebuah trading.
Oke, ini adalah tren yang salah, ngambilnya di sini di tengah-tengah candlestick. Sini saya menggunakan candlestick ya, karena saya udah terbiasa candlestick. Memang dulu saya ke line karena udah beradaptasi, mencoba terus. Ternyata di sini nyaman juga. Nah, ini adalah candlestick atau narik garis tren yang salah, narik garis arah pasar yang salah, seperti ini. Nah, dan yang benar itu harusnya berada di sini, di bawah candlestick untuk tren naik, di atas candlestick untuk tren turun, di bawah dan di atas untuk tren mendatar. Oke, gampang banget kan? Oke, sebelum lanjut, join grup edukasi gratis di linknya di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada market yang sedang berjalan ya. Jadi ini kita kelihatan tren naik. Nah, kita pilih indikator langsung aja, trend line. Nah, kita tarik. Posisi selalu tetap di dasar, di bawah. Nah, ini bisa seperti ini. Karena apa? Karena ini titik terendah dan ini titik terendah. Dan kalau narik garis tren itu harus lebih panjang dari market yang berjalan. Ini market berjalan. Nah, ini tren harus sampai sini, harus lebih, karena kita akan tahu pergerakan ke depannya mau tembus atau enggak, breakout atau enggak. Nah, itu ketahuan. Ini tren naik. Nah, di sini kita akan cari juga tren. Nah, ini tren datar nih, mendatar. Ini hancur. Ini tren datar tapi hancur. Bisa pakai ini juga bisa. Ya gini aja. Tuh kan ketahuan. Sudut kemiringannya kan berapa di sini paling ya. Nah, kalau gini kita ambil sini aja. Nah, ini kan udah berapa kali disentuh ya. Jadi garis tren itu fungsinya buat lihat seberapa banyak dia mantul dan seberapa banyak dia menyentuh garis-garis ini. Ya ditembus maksudnya. Nah, oke, ini tren datar. Kita akan cari lagi tren turun yang bagus, tren turun. Nah, ini bisa nih. Ini bisa. Oke. Oh, kita cari yang lagi berjalan aja. Waduh. Sorry. Nah, kita bisa lihat untuk mencari market yang bagus atau jeleknya, kita bisa lihat di sini nih. Lihat aja itu grafik yang di sini. Nah, ini turun nih. Persentasenya turun, tapi asetnya naik sih. Oke, kita coba yang ini nih. Nah, ini turun nih ya. Tuh kan. Ini turun. Tapi ini ya jelek banget ini, jelek bisa ya. Contohin aja. Tren turun nih. Kalau kita tarik ke sini juga bisa. Tuh, masih turun dia. Nih. Ini disentuh. Ini sentuh lah ya. Segitu. Kedepannya pasti disentuh juga. Jadi gitu gunanya garis itu, kita tahu kalau nyentuh pasti disentuh lagi. Kalau udah dua kali nyentuh, ini kan market berjalan ya. Market berjalan. Nah, ini satu kali disentuh, ini satu kali disentuh juga, 1, 2. Nah, pasti akan nyentuh lagi. Jadi minimal tarik garis tren itu 2 titik ini. Kalau tren naik di sini, kita cari
misalkan di sini akan mantul kemudian balik lagi situ. Mau cari lagi, oke kita cari lagi yang lebih bagus. Gua akan cari lebih bagus untuk nunjukin gimana caranya nyari market yang bagus menurut gua, ala gua lah, bukan menurut gua. Karena setiap orang itu cara tradingnya beda-beda. Dan gua juga ada yang bilang cara trading gua itu ribet, ngukur-ngukur garis kayak mau jual tanah. Tapi gua nggak peduli, yang penting itu ngasilin duit, ngasilin profit buat gua. Nah ini Alphard. Nah ini nih, ini menurut gua ini tren datar tapi trennya bagus. Tren bagus menurut gua itu trennya memiliki SNR seperti ini: support, resisten, support, resisten, support, resisten, support. S R R S R S R. Kalian cukup cari market yang seperti ini untuk mencari strategi Alphard. Pasti kalian gak bakalan loss, gak bakalan ketipu. Oke. Ini Alphard ini gagal nih. Coba kita zoom out dulu nih. Kenapa gagal ya? Nah ini gagal. Kenapa Alphard yang barusan gagal? Ini kesentuh. Untuk mengetahui di depan itu udah sejajar, kita lihat harga ini dan sama ini sejajar nggak? Ini harga bergerak, pasti dia candle yang sedang bergerak. Nah ini udah pernah disentuh, berarti di sini akan mengalami yang namanya reversal pembalikan. Oke, paham ya? Oke, kalau nggak paham silahkan tanyakan. Kalau paham gua lanjut materinya ke materi support dan resisten. See you. RG Trader pamit.